Lovers, balik lagi di channel Ngocehin Film. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul The Tomorrow War yang dirilis pada tahun 2021, di mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang direkrut untuk bertarung ke dalam sebuah perang yang ada di masa depan, di mana nasib umat manusia bergantung pada kemampuannya untuk menghadapi apa yang terjadi di masa lalu. Di suatu tempat di tahun 2050, beberapa orang terlihat terjatuh di kolam renang. Orang-orang ini tampak mengenakan pakaian perang lengkap dengan persenjataannya. Dan ini dia abang jago kita yang bernama Dan Forster. Scene kemudian flashback ke 20 tahun sebelumnya. Mundurnya jauh juga ya. Di tahun 2022. Nah, di tahun ini si Dan Forster ini bersama dengan keluarga besarnya sedang merayakan pesta ulang tahun atau pesta Natal lah kayaknya tuh ya. Nah, di pesta ini tampak istri dan juga anaknya bernama Murray Forster. Rencananya di pesta ini Dan Forster ini akan menemani anaknya untuk menonton pertandingan final Piala Dunia. Tapi ketika sedang menonton pertandingan, sesuatu yang aneh terjadi di lapangan pertandingan. Sebuah portal terbuka yang menyebabkan semua orang yang ada di stadion menjadi terdiam. Bukan cuma itu, beberapa orang bersenjata lengkap juga keluar dan menakuti semua orang. Tapi rupanya pasukan bersenjata ini datang dengan niat baik. Salah seorang yang bernama Letnan Harun mengatakan kalau mereka datang dari masa depan 30 tahun yang akan datang, dan tujuan Rectus ini adalah untuk meminta bantuan karena di masa depan nanti umat manusia akan berada di ambang kepunahan. Akibat peperangan melawan makhluk asing, mereka juga mengajak orang-orang yang ada di masa sekarang untuk ikut berperang bersama dengan mereka. Kemudian 1 tahun telah berlalu semenjak kedatangan orang-orang tersebut. Sejak saat itu berbagai macam fasilitas teleportasi dibangun di seluruh belahan dunia hanya untuk mengirimkan militer dunia ke masa depan. Tapi semuanya tidak sesuai yang diharapkan karena banyak tentara-tentara yang dikirimkan tersebut tidak bisa kembali lagi dengan selamat alias sudah modar. Sampai-sampai nih ya, warga sipil yang ada di seluruh dunia juga ikut direkrut. Sebanyak ribuan orang dikirimkan setiap minggunya ke masa depan. Namun tetap saja populasi yang ada di masa depan terus-menerus merosot. Berbagai protes dan demo terjadi di belahan dunia. Mereka mempertanyakan apakah hal ini memang sepadan dan apakah mereka harus terlibat perang yang bahkan perang itu sama sekali belum terjadi. Keesokan harinya, Forster terlihat sedang mengajar di sebuah universitas. Nah, ketika sedang mengajar, Forster ini menerima sebuah panggilan yang masuk di HP-nya. Forster menerima panggilan masuk yang menyatakan kalau dirinya direkrut oleh pemerintah. Kemudian datanglah ia ke sebuah tempat untuk melakukan pendaftaran dan juga serangkaian tes sebelum nantinya dia akan bergabung. Forster kemudian dinyatakan lulus tes, tapi anehnya setiap rekrut yang lulus tes ini akan dinyatakan meninggal 7 hari kemudian. Andai Forster bisa kembali lagi, maka sertifikat kematiannya sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Selain itu, sebuah alat dipasangkan di lengan Forster dengan tujuan supaya Forster bisa melakukan perjalanan waktu. Selain itu, alat tersebut juga sebagai alat pelacak untuk mendeteksi setiap orang yang dikirimkan. Singkat cerita, ketika istri Forster mengetahui kalau suaminya akan menjadi salah satu bagian dari misi di masa depan, dia kemudian tidak setuju. Lalu istrinya mengusulkan Forster untuk kabur dari rencana pemerintah ini. Dan istrinya Forster ini mengatakan agar Forster meminta bantuan kepada ayahnya yang bernama Janie. Janie ini adalah seorang ahli di bidang engineering dan dia juga salah satu orang yang selalu menentang kebijakan pemerintah. Janie ini sangat menentang terkait pengiriman orang-orang ke masa depan. Tapi karena ayah dan anak ini punya sebuah masalah keluarga yang tidak terselesaikan, maka Forster pun tidak jadi untuk melepaskan benda yang ada di tangannya. Mau tidak mau, Forster harus berpamitan dengan istri dan anaknya. Setelah berpamitan dengan istri dan anaknya, Forster pun dikumpulkan bersama dengan ribuan orang lainnya. Tidak ada pelatihan khusus militer bagi mereka semua. Yang ada hanyalah sedikit pengetahuan
tentang makhluk apa yang akan mereka hadapi dan bagaimana cara mengalahkannya. Di sini, Forster tergabung dalam tim Edwards bersama dengan salah satu seorang yang bernama Charlie. Singkat cerita, tim Hartford ini di-briefing oleh pemimpin mereka yang umur atau mentornya itu sebenarnya masih bocil. Kalau di tahun 2022, mereka semua diberitahu perihal musuh yang akan mereka hadapi, yaitu makhluk-makhluk yang diberi nama White Spike. Selain itu juga, mentor menjelaskan tentang istilah Jamling, yaitu alat yang memindahkan mereka melewati ruang dan waktu. Nah, Jamling ini hanya bisa bekerja satu arah. Contohnya, jika kita berpindah di bulan Juli tahun 2022, maka Jamling akan memindahkan kita ke bulan Juli tahun 2050, 20 tahun setelahnya. Maka dari itu, Jamling tidak bisa memindahkan waktu ke awal kemunculan alien yang menyerang di masa depan. Ngomong-ngomong, malam harinya, alarm kemudian terdengar ke seluruh pusat pelatihan. Ternyata mereka semua akan diberangkatkan lebih cepat dari rencananya. Semua orang dikumpulkan dalam satu ruangan dan memulai proses jumper ke masa depan. Namun rupanya terjadi kesalahan dalam penentuan koordinat lokasi. Yang tadinya mereka direncanakan mendarat di pantai dan tahu-tahu mereka malah muncul di atas kota Miami yang sudah terlihat hancur berantakan. Dan untungnya si Forster ini terjatuh tepat di atas sebuah kolam renang yang ada di rooftop sebuah gedung. Dari atas gedung, orang-orang yang tersisa melihat kengerian yang terjadi di sekeliling mereka. Forster dan tim yang tersisa ditugaskan untuk menyelamatkan beberapa orang tim peneliti yang terjebak tidak jauh dari posisi gedung mereka sekarang. Sebelum nantinya kota ini akan dibom dan diledakkan untuk membersihkan seluruh White Spike yang ada di dalam kota. Para anggota tim lalu dengan cepat turun dan menyisir jalanan sampai akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Ketika memasuki gedung dan tiba di lantai 7, salah seorang anggota tim yang bernama Durian sempat mengambil potongan cakar dari bangkai White Spike yang sudah mati. By the way, si Durian ini adalah salah satu orang yang sudah bertugas dalam misi seperti ini sebanyak 3 kali. Kemudian para anggota tim menemukan tim peneliti yang ternyata mereka semua sudah tewas digantung. Setelah itu, Forster dan kawan-kawan diperintahkan untuk segera memasuki laboratorium dan mengambil beberapa sampel yang dibutuhkan. Setelah berhasil mendapatkan semua sampel dengan cepat, mereka bergegas keluar menggunakan jalur tangga darurat. Tapi naasnya di sini mereka malah bertemu dengan White Spike. White Spike ini ternyata lincah. Makhluk-makhluk ini juga dilengkapi dengan tentakel yang bisa menembakkan duri. Dengan cepat, para anggota tim berusaha untuk keluar dari sergapan White Spike yang terus-menerus bermunculan. Ngomong-ngomong, ini titik lemah mereka ini adanya di bagian leher dan juga Project dan pinternya setiap kali akan ditembak, White Spike ini pasti akan berusaha melindungi bagian vitalnya tersebut. Nah, 3 kendaraan penjemput di pemerintah sudah menjemput Forster dan timnya. Tapi sayangnya White Spike muncul dan menggagalkannya. Di kejauhan, jet-jet tempur terlihat muncul dan sedikit lagi sedang bersiap untuk melakukan pengeboman. Beberapa anggota tim harus mati dalam insiden ini. Nah, kemudian Forster bersama anggota tim yang tersisa berhasil selamat dari ledakan besar yang mengguncang kota Miami. Setelah itu, Forster tersadar di ruang perawatan. Ternyata dari semuanya hanya dia dan Charlie dan Durian lah yang berhasil selamat. Sisanya pada modar semua, guys. Nah, mereka bertiga ini sedang berada di basis militer di wilayah Republik Dominika. Setelah itu, Forster dipanggil untuk menjalankan sebuah misi dan di sini dia bertemu dengan sosok wanita yang sebelumnya memerintahkan dia dan anggota timnya di Miami. Sebelumnya wanita ini bernama Murray Forster. Ya, dia bertemu dengan anak kandungnya yang sekarang sudah dewasa. Selain berpangkat kolonel, Murray Forster ini juga seorang saintis sama seperti bapaknya. Kemudian Forster diberitahu bahwa sekarang mereka akan menjalankan sebuah misi untuk menangkap White Spike betina. Murray menjelaskan White Spike yang sebelumnya dihadapi Forster semuanya adalah jantan. Si betinanya biasanya bersarang di bawah tanah dan dilindungi oleh para pejantan. Tujuan Murray menangkap si betina ini adalah supaya dia bisa menciptakan suatu toksin untuk membunuh seluruh White Spike.
Maka dari itu, Muri membutuhkan bantuan ayahnya ini. Di perjalanan, Muri sempat bercerita kalau dulunya makhluk-makhluk ini hanya muncul di tempat ini saja. Makhluk-makhluk itu mendarat di tempat terpencil, menghindari radar atau satelit. Kemudian bersembunyi sampai akhirnya muncul dan mulai menghancurkan negara Rusia. 3 tahun kemudian, semua benua juga hancur. Amerika, Australia, Asia, Afrika, dan juga Eropa. Di sini, Forster kemudian mencoba bertanya kepada Muri, apa yang terjadi dengan dirinya dan ibunya? Apakah dia berhasil kembali atau sudah mati? Namun Muri memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Singkat cerita, mereka kemudian tiba di tempat di mana tim pasukan darat sudah berhasil menjebak si betina di sarangnya. Muri lalu turun dan membantu untuk menangkap si betina. Tapi si betina ini cukup kuat dan mencoba melawan. Melihat anaknya dalam bahaya, Forster juga ikut-ikutan turun dari helikopter dan membantu anaknya. Akhirnya si betina berhasil dimasukkan ke dalam kurungan. Namun, rupanya si betina ini sempat berteriak yang mengakibatkan segerombolan white spike jantan datang ke tempat mereka. Di Amerika, justru dengan cepat Muri memerintahkan anak buahnya untuk mengevakuasi betina. Terjadilah kejar-kejaran di mana Forster dan Muri mencoba menyelamatkan diri dari kejaran white spike. Selanjutnya, seekor betina ini yang telah ditangkap dibawa ke sebuah fasilitas yang bernama Tail 9 yang berada di pesisir pantai timur Bahama. Disinilah basis pertahanan terakhir umat manusia dan di sini pula jangling atau alat pemindah waktu berada. Si betina kemudian dibius dan ditahan di ruang tahanan. Muri bersama dengan ayahnya mencoba memulai serangkaian tes untuk menciptakan sebuah toksin yang dapat membunuh si betina beserta seluruh keluarganya. Berhari-hari mereka melakukan serangkaian tes sampai akhirnya mereka berhasil menemukan sampel toksin yang dimaksud. Namun tiba-tiba alarm mendadak berbunyi yang menandakan kalau fasilitas ini sedang diserbu oleh jantan-jantan white spike. Nah, karena datangnya ini sekampung, gerombolan white spike ini berhasil menerobos perimeter pertahanan si Muri. Kemudian Muri memerintahkan anak buahnya untuk menahan selama mungkin agar makhluk-makhluk tersebut tidak sampai ke lantai atas, tepat di mana Jamling berada. Karena poster ini sedikit lagi akan balik ke tempat asalnya, alias waktunya sudah berakhir. Nah, karena saking banyaknya white spike yang menyerbu fasilitas ini, akhirnya si betina berhasil diselamatkan. Nah, begitu keluar, si betina ini langsung memburu Forster dan juga Muri. Tidak ada waktu lagi, Muri lalu memberikan sampel toksin kepada ayahnya. Muri berpesan supaya toksin itu diperbanyak agar nantinya bencana ini tidak terjadi di masa lalu. Kemudian si betina muncul di hadapan mereka, disusul oleh hancurnya fasilitas tersebut. Tidak beberapa lama, Forster berlalu dan tersedot ke dalam lubang waktu dan kembali ke dunianya, disusul oleh beberapa orang yang juga selamat, termasuk Charlie dan juga Durian. Nah, karena Jamling sudah hancur, maka kini umat manusia tidak bisa lagi kembali ke masa depan untuk menghancurkan white spike menggunakan toksin yang ditemukan oleh Muri. Dan perang ini dinyatakan sudah berakhir. Setelah kembali ke keluarganya, Forster sempat merasa bersalah atas kematian anaknya Muri di masa depan. Forster juga sempat curhat kepada istrinya dan menceritakan semua yang terjadi di masa depan, termasuk ketika dirinya bertemu dengan Muri. Mereka berdua juga berbincang-bincang untuk mencari sebuah solusi tentang bagaimana caranya mencegah bencana ini sebelum semuanya terlambat. Lalu sang istri mempunyai sebuah ide untuk menghentikan. Ia bertanya kapan dan di mana alien itu datang dan mendarat. Forster lalu menceritakan kalau para
para alien itu datang dan menyerang pertama kalinya di wilayah Rusia pada tahun 2040. Dan ternyata ketika dicari sebelum penyerangan dimulai, mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu sang istri mengatakan bisa saja kan alien sebenarnya nggak ada di tahun 2040. Bisa saja mereka datang lebih awal. Makanya mereka mencari tahun yang salah. Nah, mengetahui yang dikatakan istrinya mungkin merupakan sebuah kebenaran, kemudian bersama dengan Durian dan juga Charlie, mereka lalu memulai penyelidikan untuk mengetahui kapan dan di mana pesawat alien ini mendarat dengan pasti ya. Lalu mereka menggunakan cakar White Spike yang sebelumnya sempat diambil sama si Durian ini. Mereka bertiga kemudian menemui seorang mahasiswa muridnya si Foster. Dan by the way, si mahasiswa ini ahli di bidang gunung berapi. Nah, terus apa hubungannya gunung berapi dan juga cakar White Spike? Jadi setelah diteliti dalam catatan tersebut, terdapat abu vulkanik yang menempel selama ribuan tahun. Nah, abu vulkanik yang menempel itu berasal dari letusan gunung berapi yang berada di wilayah Cina, tepatnya Gunung Changbai, yang meletus di tahun 946 sebelum Masehi. Dan abunya sampai ke penjuru dunia, termasuk wilayah utara Rusia. Maka dari itu, makhluk-makhluk tersebut sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Karena pemanasan global, mereka akhirnya bangkit di tahun 2040. Cara mengetahui hal itu, Forster mencoba untuk meminta bantuan pemerintah dalam melakukan sebuah misi menemukan kapal alien di wilayah Rusia. Tapi perwakilan pemerintah dengan tegas menolaknya. Namun Forster enggak kehabisan akal. Ia mencoba meminta bantuan sang ayah dan sang ayah kemudian bersedia membantunya. Di mana sang ayah akan ikut bergabung dengan beberapa orang, termasuk juga si Letnan Hart Baidu. Toksin ini kini berhasil diperbanyak cuy. Dengan ini mereka semua berharap dapat membunuh makhluk alien begitu nanti mereka menemukannya. Singkat cerita, dengan menggunakan pesawat, mereka akhirnya tiba di wilayah utara Rusia. Bersama-sama, mereka kemudian mencoba menyisiri setiap lokasi untuk mendapatkan tanda-tanda dari medan magnet. Dan mereka pun menemukannya. Bom pun kemudian diledakkan untuk membuka jalan. Dan akhirnya ditemukanlah pesawat alien yang terkubur di bawah salju es ini. Charlie dan James ditugaskan untuk menunggu di luar, sedangkan yang lainnya langsung memasuki area pesawat. Begitu masuk, Forster mengetahui kalau sebenarnya pesawat ini tidak memilih untuk mendarat di bumi, melainkan pesawat ini mengalami kecelakaan, di mana hal itu dibuktikan dengan temuan pilot pesawat dengan wujud yang berbeda dengan White Spike. Begitu juga dengan White Spike yang ditemukan di dalam sebuah tabung penyimpanan dan bisa dibilang kayak semacam kargo gitu ya. Nah, kemudian kargo-kargo ini akan digunakan sebagai senjata, tapi targetnya bukan bumi. Nah, singkat ceritanya, mereka ini semua lalu menyuntikkan toksin ke beberapa makhluk yang ada di sana. Dan makhluk-makhluk itu seketika merintih kesakitan. Dan rupanya tepat di belakang mereka ada beberapa White Spike terbangun, termasuk si betina. Makhluk-makhluk itu kemudian mencoba untuk keluar dari kargo. James dan Charlie yang menjaga di luar bersiap untuk menghadapi White Spike. Di sini Durian dan juga yang lainnya memutuskan untuk meledakkan pesawat luar angkasa tersebut. Setelah itu Forster bertemu dengan ayahnya dan juga Charlie yang berhasil selamat. Namun sialnya si betina berhasil kabur. Karena Charlie sedang terluka, maka Forster bersama dengan ayahnya memutuskan untuk memburu si betina yang lolos ini. Ketika sudah menemukan si betina, James berusaha untuk menjebak makhluk itu dengan cara membuat replika dirinya. Tepat waktu setelah itu mereka berdua berhasil memojokkan si betina. Tapi tiba-tiba makhluk itu mendadak menghilang. Dalam serangan itu Forster sempat melukai si betina. Selain itu, toksin juga berhasil disuntikkan di lengan sebelah kanannya. Tapi dengan cepat makhluk itu mematahkan lengannya agar tidak menyebar ke tubuhnya. Pinter banget ya guys. Jadi si betina ini mencoba menyerang sang ayah Forster dengan cepat menolong dan menggunakan senjata. Forster menyayat tubuh si betina berkali-kali sampai hal tersebut membuat si betina tidak berdaya. Dan karena Forster hanya mempunyai satu dosis toksin lagi, maka dia pun menggunakan tepat ke dalam mulut si betina. Makhluk itu pun merintih kesakitan sambil terjatuh dari atas tebing dan akhirnya makhluk itu pun hancur dan mati. Setelah itu beberapa media melaporkan kejadian yang terjadi di wilayah Rusia. Nah, salah seorang pejabat kemudian mengklaim kalau dia telah memerintahkan sekelompok tentara elit untuk mencegah ancaman alien. Padahal dia tadi nolak ya guys.
Kemudian scenes ditutup dengan Porter yang sekarang kembali ke rumahnya bersama dengan sang ayah. Film pun selesai. Thank you buat guys-guysku sekalian. See you the next video.